Terbaru RSUD MS Sentul seperti apa nih, Pak Tani? Ya, tadi barusan update terakhir informasi dari penyidik yang menangani kasus RSUD Sentul ini, ya. Jadi kemarin sudah memeriksa petugas Puskesmas Kertawinangun, ya. Jadi untuk mengetahui apakah kondisi bayi, kondisi kandungan, kondisi ibu saat di Puskesmas itu masih sehat-sehat saja atau bagaimana. Nah, ternyata informasi yang saya dapat itu petugas puskesmas sudah menyampaikan mereka dari detak jantung itu kondisinya itu normal ketika dirujuk di rumah sakit. Hanya saja memang karena peralatannya tidak mencukupi, ya, harus dirujuk ke RSUD. Tetapi kondisi detak jantung bayi dan ibunya itu normal gitu. Jadi belum ada negatif detak jantungnya itu. Jadi normal, makanya dirujuk. Hanya persalinannya saja yang akan di rumah sakit itu. Nah, kemudian untuk penyidik sendiri sudah memintai keterangan memanggil RSUD, cuma dari RSUD Indramayu minta waktu sampai tanggal 9. Ya, sorry. RSUD Sentot Indramayu itu minta waktu sampai tanggal 9 karena ada kegiatan yang ditugaskan di operasi menjelang Natal tahun baru ini. Gitu. Makam keluarga katanya mau dibongkar atau gimana tuh, Pak? Gimana? Untuk makam bayi sendiri? Ya, informasi yang kami terima dari penyidik, ya, karena untuk proses kepentingan penyelidikan, penyelidikan, ya, maka makam itu nanti akan dibongkar, jenazahnya akan diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dan keluarga bersedia. Dan keluarga, ya, masih diskusi. Kemarin sudah ada informasi bersedia, hanya karena lihat kondisi makamnya karena di sana kan banjir, ya. Jadi nanti lihat situasi. Pada dasarnya bersedia. Itu yang diotopsi ibu atau anaknya siapa, dua-duanya, Pak? Informasi sih ibunya, ya. Jadi ibunya meninggal. Nah, mungkin anaknya juga, ya. Tapi dia bilang sih, penyidik bilang akan diotopsi. Kalau dari keluarga berarti ini tetap akan lanjut terus, ya, atau gimana? Ya, sepanjang belum ada pertanggungjawaban, ya, dari pihak RSUD Sentot, ya, maka kami akan tetap proses hukum untuk mengetahui kenapa meninggalnya ini, ada malpraktek atau tidak, kan? Terkecuali dari pihak RSUD Sentot, ya, ada komunikasi, artinya ada etikat baik, ya, ada etikat baik, nah, kemudian ada pertanggungjawaban, ya, kita pertimbangkan, kan, sesuai dengan kondisi. Kan kalau waktu ada konferensi pers di rumah sakit kan cenderung membantah lah, ya. Iya. Dari pihak rumah sakit akan adanya malpraktek itu, terus kemudian juga akan ada upaya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, tanggapan dari pihak keluarga korban gimana? Ya, sebenarnya sih gini. Tadi saya kasih tahu, ya, pengacara RSUD Sentot itu tadi sudah mendatangi kantor saya, ya. Baru silaturahmi, ya, baru menjalin komunikasi. Itu jadi tindak lanjut dari pernyataan Direktur RSUD berharap dimediasi itu. Nah, memang dari pihak RSUD pengacaranya itu mendatangi saya tadi, ya, karena mendatangi ke keluarga korban yang mungkin masih panas situasinya, kan, ya, mungkin lebih aman ke pengacaranya, kan, komunikasinya lebih enak, kan. Nah, itu baru itu aja sih, baru komunikasi saja. Iya. Nah, dengan adanya seolah-olah membantah lah dengan ada dugaan malpraktek dari pihak rumah sakit gimana? Ya, silakan saja. Jadi ada dua. Pertama yang akan saya sikapi kalau dia membantah, kan, jadi sebenarnya kalau malpraktek atau tidak nanti yang akan menentukan kan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Akan tetapi kalau dari pernyataannya itu bisa dibantah ketika dia mengatakan bahwa bayi ini meninggal sejak dalam kandungan, sudah jelas-jelas dari puskesmas sehat, kan, kemudian mau dilakukan tindakan pun sudah jelas-jelas memilih dengan cara normal itu karena memang detak jantungnya itu normal. Artinya tidak menyampaikan bahwa ini bayi sudah meninggal kemudian kita keluarkan, ya, itu tidak ada gitu-gitu. Jadi itu bisa dibantah dengan pernyataan. Nah, kalau mengenai dugaan malpraktek atau bukan, terbukti atau tidak, nanti biarlah MKDK dan penyidik yang menentukan nanti. Oke.